wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Arianti SPD. Saya guru di SLB Negeri 25 Sintang. Saya membuat praktik baik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada anak tunarungu fase C menggunakan media WordWall dalam mata pelajaran IPAS. Saat pembelajaran ilmu pengetahuan alam sosial berlangsung di kelas, banyak istilah yang harus diajarkan pada peserta didik tunarungu. Dan istilah atau konsep tersebut banyak sekali yang sifatnya abstrak. Mengajarkan konsep abstrak seperti rantai makanan pada anak tunarungu adalah sebuah tantangan besar. Konsep seperti produsen dan konsumen memerlukan pemahaman yang mendalam akan relasi antara makhluk hidup, yang bagi anak tunarungu seringkali kesulitan memahami. Hal ini karena keterbatasan bahasa yang mereka miliki. Peserta didik tunarungu juga memiliki beberapa karakteristik, antara lain salah satunya adalah ketergantungan pada kemampuan visual atau penglihatan. Karena kehilangan fungsi pendengaran, mereka cenderung lebih banyak mengandalkan penglihatan. Dari potensi, karakteristik, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda inilah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui teknologi serta memenuhi kebutuhan belajar murid terkait konsep abstrak, yaitu melalui media WordWall yang dalam penerapannya secara visual, tulisan, dan bahasa isyarat. Alasan penggunaan media ini merupakan inovasi dalam pembelajaran karena beberapa alasan utama. Media ini belum pernah digunakan di SLB Negeri 25 Sintang, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi interaktif dan menarik, dapat diterapkan pada pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan teknologi. 2. Tantangan, kesulitan dalam modifikasi konten WordWall. Meskipun WordWall memungkinkan untuk berdiferensiasi, menyesuaikan konten berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda di satu kelas tunarungu, tapi tetap saja memerlukan waktu dan usaha yang ekstra. Saya sebagai guru harus memodifikasi soal, visualisasi, dan aktivitas agar setiap peserta didik dapat terlibat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini menjadi tantangan, terutama ketika jumlah siswa yang memerlukan diferensiasi cukup banyak. Yang kedua, ada keterbatasan teknologi. Penggunaan media interaktif seperti WordWall ini sangat bergantung pada ketersediaan teknologi yang memadai seperti komputer atau proyektor. Jika fasilitas teknologi terbatas, maka penerapan media WordWall menjadi kurang maksimal dan peserta didik tunarungu mungkin tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Tahap yang ketiga adalah tahap aksi. Langkah pertama, saya membuat asesmen terlebih dahulu kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awalnya. Yang itu meliputi kemampuan bahasa, pemahaman visual, dan pemahaman konsep abstrak. Dari hasil asesmen awal diketahui bahwa kemampuan bahasa Asra dan Putri lebih tinggi dibandingkan Dava juga Amira. Pemahaman visual Asra dan Putri juga menunjukkan kemampuan yang baik, sedangkan Dava cukup baik juga dalam memahami visualisasi, namun terkadang masih butuh lebih banyak waktu untuk memproses. Nah, sedangkan Amira ini masih membutuhkan bantuan lebih dalam. Kemudian untuk pemahaman konsep ilmiah, Asra dan Putri ini memahami konsep dasar rantai makanan dan hubungan antar makhluk hidup itu baik. Sedangkan Dava masih memahami konsep ini secara umum saja. Sedangkan Amira masih kesulitan, sehingga masih membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi produsen, konsumen pertama hingga ketiga dan dalam rantai makanan. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mengurutkan rantai makanan dengan benar menggunakan gambar. Dalam pembelajaran ini, hal pertama yang dilakukan adalah saya memberikan materi berupa rantai makanan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Memberikan gambar, kemudian saya menuliskannya, peran masing-masing, kemudian saya memberikan bahasa isyaratnya juga. Setelah itu saya memberikan lagi video, yaitu berupa tikus memakan jagung, kemudian video ular memakan tikus, dan video burung hantu memakan ular. Langkah yang selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi konten, yaitu materinya. Materinya sama, rantai makanan. Hanya saja untuk yang kemampuannya rendah, saya hanya sampai produsen dan konsumen 1 saja. Sedangkan yang kemampuannya sedang dari produsen, konsumen 1 dan 2. Sedangkan yang untuk
kemampuan tinggi dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Saya menggunakan materi tanaman jagung untuk produsen, tikus konsumen 1, ular konsumen 2, burung hantu konsumen 3. Langkah selanjutnya adalah diferensiasi proses berupa modifikasi media word wall untuk pembelajaran rantai makanan. Untuk peserta didik dengan kemampuan rendah, saya membuat word wall dengan sangat sederhana. Misalnya drag and drop, di mana peserta didik harus mencocokkan gambar hewan dan tumbuhan, nama hewan dan tumbuhannya saja. Nah, untuk produsen dan konsumen hanya sampai konsumen 1. Untuk peserta didik dengan kemampuan menengah, saya mau menambahkan tantangan lebih tinggi di word wall, yaitu menambahkan kategori produsen dan konsumen 1 serta konsumen 2. Nah, untuk peserta didik dengan kemampuan yang tinggi, saya merancang word wall lebih kompleks, yaitu menyocokkan nama tumbuhan dan hewan serta peran sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Langkah selanjutnya adalah pembelajaran diferensiasi produk. Nah, peserta didik membuat produk atau hasil akhir yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan dan minatnya. Misalnya, Asra dan Putri yang memiliki kemampuan tinggi menggambar diagram rantai makanan dan menuliskan serta membaca atau menjelaskan dengan bahasa isyarat dari produsen, konsumen 1 hingga 3. Sedangkan yang kemampuan menengah menggunting dan menempelkan diagram rantai makanan. Nah, untuk Amira yang memiliki kemampuan rendah itu mewarnai diagram rantai makanan karena dia hobinya mewarnai serta menuliskan nama produsen dan konsumen 1. Tahap keempat adalah pembelajaran atau refleksi. Melalui pendekatan asesmen awal yang tepat dan pembelajaran diferensiasi menggunakan word wall, saya berhasil membantu peserta didik tunarungu fase C memahami konsep rantai makanan. Mereka lebih mudah menangkap arti mengenai produsen dan konsumen sesuai tingkat kemampuannya, karena disajikan melalui media interaktif yang menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selain meningkatkan pemahaman konsep, pendekatan ini juga membantu peserta didik tunarungu meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi, baik bahasa isyarat maupun tulisan sederhana. Peserta didik menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kelas, mereka terlibat dalam diskusi, serta mampu menjelaskan konsep yang telah mereka pelajari dengan cara yang lebih efektif. Ketiga, diferensiasi dalam pembelajaran ini membantu mereka supaya menjadi lebih nyaman dalam belajar karena sesuai dengan minat dan potensi. Berikut ini adalah refleksi dari orang tua peserta didik sendiri, dan juga rekan sesama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Amira Faiza. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Vera yang telah menerapkan media word wall untuk Amira belajar IPA. Terima kasih ya untuk Bu Vera. Amira sekarang belajarnya sangat luar biasa. Semangat. Menurut saya, sebagai teman sesama guru, pembelajaran diferensiasi menggunakan media word wall pada anak tunarungu yang diterapkan oleh Ibu Vera itu sudah sangat bagus karena dapat meningkatkan kosakata, menambah kosakata, dan meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.